Agar kamu bisa menggendong cucu. Orang jahat ini ternyata aku. Kamu pakai berapa? Pakai setengah dari biasanya. Xingchen, jangan salahkan ayah. Ayah juga demi kebaikanmu. Suamiku aku juga. Baiklah, baiklah. Bagus melihat Xingchen. Bisa punya tempat bergantung, aku juga lega. Paman, kamu tenang saja. Aku pasti akan baik pada Xingchen. Wahaha, baguslah. Sudah larut setelah minum gelas ini. Kalian pulang dan istirahatlah. Tahun depan aku tunggu untuk menggendong cucu. Ayah, Ahahaha, ayo ayo. Minum habiskan. Aku ini diracuni. Yebei, aku akan membunuhmu. Aku juga dipaksa, kalau bukan kamu yang suruh aku jadi pacarmu. Bisa terjadi hal seperti ini. Kamu masih bilang, Uang 30.000 itu aku tidak mau. siapa yang mau uang 30.000-mu sekarang aku kasih. Kamu tidak boleh pergi. Juga 30.000 cuma 1 malam. Memang mahal, aku temani kamu 1 malam lagi. Salah tuan yang buru-buru, aku tidak ketuk pintu. Apa itu busu? Tuan mau ketemu Yebei. Kalian selesai keluar ya? Kamu ke kota Jinxiu untuk apa? Untuk mewujudkan ambisi hidupku. Bicara yang benar. Cari uang. Baik, asal kamu janji padaku. Mainkan peran ini dengan baik. Setiap bulan aku kasih 100.000, gimana? Kakak ini orang yang serakah akan uang. Sekali bayar setiap bulan 300.000. Orang tua yang tidak tahu malu. Bahkan anak sendiri diracuni. Ayah kamu dan Busu kapan kembali ke Beijing? Aku antar kalian. Kenapa? Jijik sama orang tua ini. Tidak, kamu tinggal di sini seumur hidup, aku juga senang. Hahaha, sudah. Kalian cepat pergi kerja. Baik. Aku belum punya cucu. Bagaimana bisa pergi begitu saja? Uang muka sudah masuk cepat. Xingchen ini cewek kerjanya rajin. Siapkan CV dan cepat datang ke perusahaan untuk interview. Sudah memberitahu Departemen HR. Cewek sombong. Kalian ngapain lepas? Kalau nggak lepas, aku akan telepon polisi. Adik belum bayar hutang. Bisa bayar dengan tubuh biar kami. Nikmati juga. Iya, hahaha. Lepas dia. Ini siapa selingkuhan? Tangkap dia. Kenapa nggak dengar nasihat? Sudah selesai pergi. Terima kasih. Ningsin, kamu baik-baik saja. Sampah-sampah ini. Aku juga salah datang terlambat kalau tidak. Hei, bisa minggir. Bro. Urus urusanmu ini, kasih muka sama gue. Berteman, aku ini Xingchen. Nggak tertarik. Orang nggak punya mata. Jangan sampai aku ketemu kamu. Hari ini beruntung ada kamu datang interview di Xingchen Group. Nanti bisa ketemu setiap hari. Wah, ngobrol-ngobrol. Juga bagus. Nggak serius, aku pergi kerja dulu. Cuma tubuhnya kurang, mukanya cantik. Kenapa sampah-sampah bisa masuk Xingchen Group? Kenapa preman jalanan bisa masuk Xingchen Group? Kamu mau apa? Kapten Song, cepat keluarkan orang ini.
Ya anak muda keluar. Kalau aku nggak keluar, Nggak tahu diri Songgang ini taekwondo. Sabuk hitam tingkat 5 tunggu dihajar. Nggak nyangka, kamu ini ternyata jago bela diri. Ayo lagi. Berhenti. Shenzong. Ini dia yang mulai cari masalah Kapten Song. Terpaksa aku harus menghentikannya. Kamu adalah Ye Bei. iya cantik. Mau janjian? Bisa bikin Xing Chen kita sampai tergila-gila. Aku juga penasaran lihat. Seberapa hebat kamu? Jalan. Bagaimana kalau kita cari tempat sepi? Oke. Kamu mau apa? Shenzong Yebei ini melamar jadi sopir Hizong aku sebagai direktur personalia. Tentu harus datang lihat. Kak Fei Qing wawancara hari ini. Perlu kamu yang hadir. Bukannya cuma cari sopir. Di perusahaan ini banyak faksi kalau sopirku diatur oleh orang seperti Zhang Junhui. Akibatnya bisa fatal. Sudah kamu tentukan. Kalau dia yang diambil, aku khawatir dia akan sengaja mengacaukan wawancara dengan kamu di sini. Dia tidak berani macam-macam. Baiklah, siap mulai. SMA aja nggak lulus mau masuk. Pintu perusahaan Xing Chen. Sering-sering bilang perusahaan Xing Chen. Apa perusahaan itu punya kamu? Shenzong kamu lihat kan? Orang ini nggak punya ijazah, kemampuannya biasa. Omongannya besar tadi di lobi bikin onar. Menyerang diam-diam sampai Kapten Song terluka. Songgang kok bisa gampang diserang diam-diam. Cantik masih lama. Aku ada janji nih. Masih berani lancang. Kamu diterima gimana aku? Kamu yang ngajarin. Tapi aturan Li Zong itu. Kalau begitu suruh Li Zong datang cari aku. Halo Li Zong. Sopir Xing Chen sudah ditentukan. Sopirnya jangan dulu dipikirkan. Beberapa hari ini, lebih rendah diri saja di sana. Sudah selesai, jangan banyak tanya yang tidak perlu. Baik. Vas kecilmu sudah kuatur dengan baik. Mau bagaimana membalas jasaku? Jangan bercanda. Kelompok Li Cheng Feng sekarang terlalu berani, bahkan Zhang Junhui berani teriak-teriak padaku. Ada beberapa orang semakin tidak tenang. Kalau begitu kamu harus membalasku dengan baik. Kamu masih bercanda, lihat bagaimana aku menghukummu. Hizong di mana kantorku? Wanita ini sudah lama single. Ternyata suka yang begini. Kamu ngapain lihat-lihat? Barusan jangan sembarangan bicara. Segera pulang, ayahku mau ketemu kamu. Pulang? Kalian sudah sampai tahap ini. Aku dan Tante Su ada urusan mendadak. Harus kembali ke Beijing sebelum pergi. Aku sudah siapkan beberapa hadiah untuk kalian. Dan juga harta ini. Semuanya milik kalian. Tidak, ayah. Ini semua usaha ayah sendiri, bagaimana bisa diberikan pada kami begini saja? Aduh. Aku hanya punya kamu satu anak perempuan. Kalau tidak untukmu, untuk siapa lagi? Tapi harta ini harus ditandatangani bersama, kalau tidak, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Aku sudah suruh pengacara untuk menandatanganinya sudah. Aku harus pergi, kalian harus hidup bahagia. Akta nikah. Masalah penarikan pinjaman sudah jelas belum? Masalah penarikan pinjaman kali ini mempengaruhi seluruh wilayah barat laut. Mereka bukan hanya menarget perusahaan kita saja. Aku sudah tahu, ngomong-ngomong. Rapat pemegang saham ajak juga Ye Bei. Kenapa setiap ketemu Ye Bei tidak ada hal yang baik? Karena semua sudah hadir, mari kita mulai.
Saya yakin kalian semua sudah mendengar kabar tentang Ban yang menarik pinjaman. Saya ingin menarik saham saya. Pak Li sekarang membicarakan ini. Tidak terlalu tepat, bukan? Awalnya Anda dan Pahi yang ingin memperluas jalur produksi dan meminjam uang. Sekarang Ban menarik pinjamannya. Katakan pada saya apa yang harus kita lakukan. Xing Chen. Daripada menunggu kebangkrutan lebih baik, kita memanfaatkan saat perusahaan masih bernilai untuk menjualnya. Pak Li. Dalam kondisi perusahaan seperti ini, membicarakan hal ini tidak tepat. Baru-baru ini bos dari grup Hang Seng menghubungi saya, mari kita jual padanya sekarang. Mungkin kita bisa mendapatkan harga yang bagus. Inilah tujuan sebenarnya kalian, bukan? Karena pembicaraan sudah sampai di sini. Jika Pahi masih bersikeras pada pendapatnya, maka kami hanya bisa menjual saham perusahaan. Jual saja, jual saja. Ini hanya masalah 1 miliar. Bicara seolah-olah itu uang yang banyak. Inilah orang yang Anda angkat. Bicara tanpa berpikir. Apa dia salah? Sejak grup Xing Chen didirikan, apa yang belum kita alami? Kesulitan ini tidak akan menghentikan saya. Semua orang bisa bicara besar. Bagaimana jika tidak bisa dilakukan? Maka jual saja perusahaannya. Baik, karena sudah diputuskan. Kami akan memberikan kalian waktu 1 hari lagi. Jika tidak bisa mengumpulkan 1 miliar, maka perusahaan harus dijual. Kebetulan saya juga akan memanfaatkan waktu ini untuk menghubungi Hang Seng. Pergi. Berhenti. Bagaimana jika kami berhasil? Maka perusahaan akan sepenuhnya dikelola oleh kalian. Kamu bermimpi. Apa yang ingin kamu lakukan? Sederhana jika berhasil. Maka saham perusahaan akan dijual ke Pak Hi. Dengan harga 10% dari harga pasar. Kamu gila ya? Oke. Anak muda, kami setuju denganmu. Omong kosong, mari kita buat perjanjian tertulis. Oke. Ayo pergi. Yebei, kamu benar-benar pembawa sial. Ayolah, cuma 1 miliar. Aku bisa mengaturnya untukmu dalam sekejap. Apa katamu? Sungguh mengejutkan. Pahi berencana bagaimana menghadapinya. Kali ini mungkin harus menjual semua harta untuk menutupi lubang ini. Utang adikmu yang terakhir. Tampaknya Pahi sudah memikirkan solusinya. Maka aku Pakian datang untuk apa? Semuanya adalah orang yang tidak akan bangun pagi tanpa keuntungan. Bertingkah seperti apa? Pak Kian pandai jujur saja. Kali ini meski aku menjual semua harta, hanya bisa mengumpulkan sekitar 50 juta. Aku kira Pahi sudah memikirkan solusinya. Pak Kian bercanda, tapi pesanan perusahaan Anda, kami pasti tidak akan menunda. Pasti akan disampaikan tepat waktu. Lalu utang Anda yang terakhir. Pahi sekarang seperti patung lumpur menyeberangi sungai. Mungkin sulit menyelamatkan diri, masih memikirkan pesanan. Tolong Pak Kian jelaskan. Pesanan dan utang tidak mendesak. Kami di Universe sekarang punya pesanan 60 juta. Pak Kian memberikan bantuan saat dibutuhkan. Xing Chen sangat berterima kasih. Tidak mendesak. Sekarang keputusan akhir pesanan. Belum turun, persaingan cukup ketat. Xing Chen tahu aturan, maka kami akan menaikkan harga dasar. Kamu anggap aku siapa? Tertarik pada uang? Adikmu serakah, kamu lebih serakah lagi. Bertingkah seperti apa? Lalu Pak Kian ingin. Aku ingin. Yebei, kamu pulang dan istirahat dulu. Aku ingin kamu. Aku sebenarnya penting atau tidak, harap Pahi bisa mengalaminya sendiri. Karena Pahi tidak setuju, aku juga tidak memaksa. Karena faktor tak terduga, mulai besok kontrak pesanan harus diserahkan ke Hang Seng. Tunggu, aku setuju denganmu. Tapi aku punya beberapa syarat-syarat. Apa? Yang pertama, kontrak harus segera ditandatangani. Bisa yang kedua? Untuk pembayaran pesanan, aku harap Manajer Kian bisa segera memberikannya untuk membantuku melewati masa sulit. Ini sih bukan tidak mungkin. Aku bisa meminjamkan uang ini atas nama perusahaan. Tapi perusahaanmu harus menjadi jaminan. Baik, kalau begitu aku harap uang itu bisa sampai sebelum besok sore. Kalau tidak sampai, kontrak kita akan berakhir. Baik Pahi, bukan.
Xingchen malam ini. Aku menunggumu di kamar 520 Hotel Minghu. Haha. Ayo minum sedikit untuk menghilangkan stres. Manajer Qian. Kenapa Pahi terlihat buru-buru ya hehe? Ayo. Kenapa dada Pahi keras sekali? Masa ada otot dada? Wanita seperti ini baru seksi. Siapa kamu? Kamu ini siapa sebenarnya? Aku ini Xingchen. Kamu sampai tidak mengenaliku. Kamu ini siapa? Kalau kamu berani mendekat, aku akan lapor. Ah, Kamu sih mesum tua cukup lihai juga ya. ah, Aih, kamu berani pura-pura mati. Ini. Katakan pada adikmu, segera lunasi hutang ke grup Xingchen. Ini. hei. Segera lunasi hutang ke grup Xingchen itu. Apa? Kenapa masih harus memberinya uang kak kamu ini? Lakukan saja apa yang kusuruh, jangan banyak bicara. Baik, aku akan pergi besok. Sekarang juga segera cepat. Baik. Pahi bukan tuan ini. Anda lihatkan apa yang Anda suruh sudah kulakukan. Lepaskan aku dong Hi. Aku bersumpah, aku tidak akan mengganggu Nona Hi lagi. Bagus sekali penampilanmu. Tapi tadi aku memukulmu terlalu keras. Kalau tanganku terkilir gimana? Aku ganti. 50.000 itu hal kecil, aku langsung transfer sekarang. Aku bilang 50 juta. Kamu mau bunuh aku kalau aku sampai kenapa-napa. Grup Huan Yu pasti tidak akan membiarkanmu. Kamu bilang grup apa? Grup Huan Yu. 500 besar internasional. Kalau aku sampai kenapa-napa, besok kamu jadi buronan internasional. Kalau kamu lepaskan aku sekarang, aku masih bisa memaafkanmu. Masih bisa memaafkanmu kalau tidak. Ketua grup Huan Yu ini. Apakah namanya Xiandi? Ah, tidak, dia putri ketua kami. Tapi sekarang kekuasaan perusahaan sebagian besar ada di tangannya. Telepon dia. Ah, Kasih tahu Xiandi bilang ada YB yang cari dia. Suruh dia balas telepon ini segera. kamu ini cuma sampah. Tidak mikir Xiandi itu siapa. Bisa terima teleponmu. Halo, Yebei di mana? apakah ini Xiandi? Kamu siapa? Aku suamimu YBI. Cuma sekarang pakai makeup. Jangan sampai kamu tidak kenal aku. Benar-benar. Sekarang apa-apa bisa disebut Yebei. Sekarang percayakan. Sudah lama tidak ketemu. Dadamu makin besar. Benar-benar kamu ya Yebei. Berani juga telepon aku. Dulu aku baik hati mau selamatkan kamu. Dengan kemampuan Nona Xiandi. Mau cari tahu kebenaran tidak sulit kan? Benar juga. Tapi kamu harus sering-sering ketemu aku. Baru aku bisa percaya kamu. Aduh, sekarang aku ada masalah nih. Kalau kamu tidak bantu aku benar-benar tidak ada waktu ketemu kamu. Apa yang terjadi? Pinjamkan saya sedikit uang. Pergi. Ah, anjing. Datang dan bicara dengan Xiandi. Tidak menyangka preman ini ternyata dekat dengan Xiandi. Sial banget. Wah. Anda adalah manajer Qian dari wilayah Huazhong. Ya benar Pak Presiden. Itu Pak Hi. Cantik kan? Ya. Bagus Yebei, aku sudah tahu. Apa hubunganmu dengan Hi Xingchen kamu? Pergi jauh-jauh dariku. Hubungan sepupu saja. Ada hubungan apa lagi? Benarkah?
Aku bersumpah. Baik, aku bisa meminjamkanmu uang. Tapi kamu harus setuju dengan satu syaratku. Aduh nenek. Bukan satu hal saja bahkan 100 hal. Aku setuju semua. Masuk. Ini yang kamu bilang tanda tangani ini. Kalau kamu berani menipuku, aku pasti akan menawarkan hadiah di seluruh dunia untuk membunuh bajinganmu dan sepupumu. Ah tidak perlu sampai segitunya. Ah kamu keluar sana. Pak Ye, aku salah, pasti akan berubah, pasti akan berubah. Ada satu hal kamu dengarkan baik-baik. Ah, Anda tenang, pasti akan saya lakukan sesuai pesan Anda. Bukannya saya mau bertemu Qian Zhaohui, kenapa tertidur ya? Selesai. Hei makan. Siapa yang menyuruhmu masuk? Aku tidak butuh. Ingatkan kamu satu hal. Walaupun kamu mati kelaparan di sini, musuh tidak akan kasihan padamu. Tanda tangani ini. Apa menjual rumah? Aku menolak hanya 60 juta saja. Apa katamu? Masuk. Xingchen, waktunya tidak banyak. Kenapa kamu di sini? Cantik. Sehari tidak bertemu seperti 3 tahun. Kamu pikir kamu bisa menggoda aku dengan tubuh kecilmu itu? Diam, kamu lanjutkan. Sekarang uang tunai yang terkumpul belum sampai 50 juta. Di tempatmu. Kamu tidak perlu repot. Sekarang seperti yang kamu inginkan. Beritahu manajemen dan beberapa pemegang saham untuk apa aku menyerah. Mengapa semua begitu diam? Mari perkenalkan, ini adalah Bos Tian dari grup Hang Seng. Bos Tian tidak tahu hari ini datang. Ada keperluan apa? Hisong, hari ini kami datang dengan niat baik. Semoga kedua pihak bisa mencapai model kerjasama yang sesuai. Aku tidak ingat dengan Bos Tian. Ada urusan bisnis apa yang perlu dibahas? Ternyata Hizong tidak tahu diri. Maka aku Tian tidak perlu di sini lagi. Kita pergi Tianzong. Tianzong sai laikin duduk dulu, nanti setelah selesai beradu aku. Barang tidak berguna Tianzong. Hisingchen, kamu mengacau apa? Sekarang perusahaan masih aku yang pegang. Kalau aku rugi 1 sen pun, aku akan. Kamu ngomong apa sih? Kamu, Hizong, kamu lanjutkan. jangan sentuh aku bisa pergi sendiri. Semua diam. Sekarang rapat percaya semua sudah sangat jelas. Keadaan yang sedang dihadapi perusahaan. Sudah terkumpul 1 miliar kan? Kalau belum cepat jual perusahaan. Aku akui sekarang perusahaan benar-benar belum terkumpul 1 miliar. Hah, bilang saja dari tadi aku umumkan. Sekarang kerja sama dengan Hang Seng Electronics. Resmi tunggu. Sekarang masih ada 10 menit sebelum waktu yang ditentukan. Kamu siapa, ada hak bicara di sini? Kamu siapa bisa mengatur? Li Changfeng, kamu terlalu terburu-buru. Apakah 10 menit pun kamu tidak bisa menunggu? Baik. Aku akan melihat apa yang bisa kau lakukan dalam 10 menit ini. Bagaimana kau bisa menghasilkan 100 juta untukku? Tinggal 10 detik lagi. 76. Waktunya sudah habis. Tidak ada keajaiban yang kau tunjukkan, Hizong. Ada kabar buruk, kita baru saja menerima telepon dari Nyonya Tian. Ada transfer sebesar 10 juta. 10 juta. Itu jumlah yang besar, sayangnya. Masih kurang. Ada lagi transfer sebesar 50 juta. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Total ada 2 transfer, semuanya 60 juta. Kau bohong ya? Faking, tolong verifikasi ini sekarang juga. Apa? Benar, baru saja ada transfer. 60 juta masuk ke rekening perusahaan. Sekarang ada 100 juta, perusahaan kita selamat. Dibeli dengan harga 10%. Setidaknya untung 90%. Benar-benar transaksi yang bagus. Xingchen, kau telah melewati ujian ini.
Kedepannya kami dan ayahmu, usaha keras yang telah kami bangun, bisa benar-benar kami serahkan padamu. Kami juga bisa benar-benar menikmati hidup. Hahaha. Sudah saatnya begini masih mau pamer apa lagi? Tampaknya niat baik kami akhirnya disalahpahami oleh Xing Chen. Hari ini, aku akan mengatakannya semua sebenarnya. Kami sama sekali tidak pernah berniat menarik saham. Junwi. Li Zong bagaimana bisa mengkhianati niat baikmu? Aku beritahu dari awal kami sama sekali tidak berniat menjual perusahaan. Ya kami. Ini adalah ujian kami benarkan. Xing Chen. Kita tumbuh besar bersama kau memiliki ketegasan ayahmu sekarang kau juga telah melewati ujian. Kami benar-benar lega ya. Hu dikatakan pohon tanpa kulit. Pasti mati. Orang tanpa muka tak terkalahkan. Kamu ini siapa sih bicara begitu sama aku? Aku masih pemegang saham perusahaan ini. Bangsat-bangsat ini nggak tahu diri. Perusahaan sekarang seharusnya punya lebih dari 200 juta, 45% saham. Kalau dihitung sekitar 90 juta. Berapa komisi 10%? Kalian harusnya tahu kan? Kalian masih punya muka buat berani sama aku. Minggir oke. Kita kan sering ketemu. Pulang malam hati-hati di jalan. Biar si Qian Rongfang itu rela balikin uangnya. Jujur aja aku juga nggak tahu. Kalau gitu cuma satu kemungkinan. Pasti dia yang ngelakuin. Kenapa kamu yakin itu dia? Cih nggak bilang-bilang deh kayak aku mau. Rebut dia aja tubuh kecil gitu. Kayaknya cuma jago 3 detik. Cuma kamu aja yang suka. Kamu ngomong apa sih? Kita berdua kan? Nggak ada apa-apa. Udahlah kan cuma masalah. Saham si bajingan itu aku bantu selesain. Gimana caranya? Pakai siasat kecantikan. Aku tertarik sama kakak. Ya, Aduh, aku nggak mau jadi pelarian. Kamu ada apa bilang aja. aku memang pengen jadi pacarmu. Tapi, Gimana? Xing Chen dia nggak ambil saham. Sialan-sialan itu bahkan kamu juga. Aku nggak peduli di saham itu ada. Bagian aku dia nggak boleh makan uangku. Aduh jangan marah dong. Kalau kamu setuju sama aku. Beneran. Ya? Ayo dong cantik. Aduh jangan buru-buru. Aku kan sudah jadi milikmu. Tanda tangan ini aku jadi milikmu. Cuma segini kamu pikir kamu. Worth jutaan. Bajingan sialan kamu mau aku. Hei cantik. Kalau kamu sudah sangat haus, aku akan menemani kamu bermain. Tolong. Bajingan berhenti apa yang kamu lakukan pada Faking? Xing Chen kamu harus membela aku. Sedang berencana bukan? Laporkan polisi, cepat laporkan polisi. Bermain sandiwara tidak akan menakutiku. Kalau kamu tidak menandatangani perjanjian ini aku akan membuatmu mendekam di penjara. Ayo, aku hanya orang kecil. Kalau tahu Putri Shen diperlakukan seperti ini. Kamu, Sudah keluar dulu. Katakan dari mana uangnya. Pinjam dari mantan istriku. Tunggu sampai perusahaan pulih. Aku akan mengembalikan pokok dan bunganya. Aku sudah berkorban besar untuk mendapatkan uang ini untukmu. Kamu harus membalasku dengan baik. Kita adalah pasangan sah, apa yang kamu lakukan? Bukankah seharusnya begitu? Kalau begitu kita adalah pasangan sah, maka aku melakukan hal yang sah juga. Jangan mendekat, kekerasan dalam pernikahan juga melanggar hukum. Pergi nyetir. Baik. Penawaran 30 juta. Menarik-menarik kalau gagal. Kalian paham siap?
Yebei bagaimana cantik kan? Cantik SST ya. Istriku terlihat cantik dengan apapun HM lihat pantat ini. Aduh si tua mesum. Ayo. Hei baik-baik. Ada apa sih mesum lemah ginjal ya? Kebelet pipis tunggu sebentar. Hahaha nilai miliaran keluar. Cuma bawa supir tua Nona Hi. Masih terlalu mudah haha. Kupikir tugas ini sulit. Hari ini Nona Hi tidak akan melihat matahari besok. Kalau aku tetap ingin campur tangan. Maka kita cari tempat. Kamu. Katakan siapa yang menyuruhmu datang. Tidak menyangka di samping Hi Xingchen ada ahli sehebat ini. Minum racun wanita Hi Xingchen ini. Sebenarnya menghina siapa? Kenapa kau pergi ke kamar mandi begitu lama? Hei kesehatan belum baik akhir-akhir ini. Anda tidak akan benar-benar kekurangan ginjal. UPS sepertinya aku harus baik-baik saja. Buktikan bahwa aku. Apa yang kau katakan? Orang tua itu lemah dan terlalu banyak berjalan. Jadi pingsan sekarang sudah bangun. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa yang terjadi? Tentang Bibisu. Bibisu. Bukankah dia terlihat baik untukmu? Kentut aku ragu perusahaan. Semua yang dia derita. Kau serius? Karena dia mencuri properti saya. Bukankah dia dan ayahmu? Mengapa menggunakan cara ini? Dia adalah ayahku yang membawanya kembali dari Beijing. Wanita liar. Saya tidak tahu apa yang digunakan memikat ayahku seperti ini. Sekarang kau telah menyelamatkan kelompok. Aku juga. Menurut Anda dia tidak membenciku. Aku tidak ingin kau mati seperti ini. Pengingat dan sudah dihargai. Yakinlah bahwa ada saudara di sini. Siapa yang berani menyentuh Anda? Jangan membuat masalah, aku berharap. Tidak peduli metode dan sarana apa yang Anda gunakan untuk membuat ayah saya sadar. Aku bisa memberikan 10 juta. Apa yang Anda ingin saya merayu ibu mertua saya? Makanan sudah siap tunggu kalian. Aku sudah memberimu kesempatan. Itu tergantung pada Anda jika Anda tidak yakin. Tidak bisa memegangnya ini terlalu besar. Lepaskan aku. Bahkan jika dia bisa minum. Tidak bisa menghentikan saya. Merayu ibu mertua. Pikirkan semuanya. Kenapa tidak dengan Xingchen? Tenggorokan sudah tidur. Oh ya? Aku akan minum terlalu banyak. Bibi sukamu tidak tidur. Su tante, apakah aku terlihat tua sekali? Ah tidak kok. Minumnya agak kebanyakan jadi agak semangat. Jadi keluar jalan-jalan. Xiao Bei ya hem. Temani aku ya cari tempat yang sepi. Sial. Siapa yang menggoda siapa sih? Oke. Nakal takut apa sih? Jangan buru-buru. Kamu lepas baju dulu. Aku ambil sesuatu yang bagus. Ayo. Yebei, kamu ngapain aku ini Su tante lo? Minggir dong. Wanita yang sudah menikah itu lebih berkesan lagi pula. Kita berdua kan sendirian, kamu juga mau sama aku. Takut apa sih hayo? Kamu ini apa sih, kurang ajar. Nak, asal kamu nurut. Kedepannya pasti ada untungnya, kalau tidak aku bikin kamu menyesal. Hahaha. Wanita yang sudah menikah memang beda ya, terlalu jago mainnya.
Kalau berani teriak lagi aku hajar mulutmu. Kalau kamu nurut. Harta keluarga Hi, nanti semuanya untukmu. Kamu masuk ke keluarga Hi. Kan cuma mau hartanya saja. Harta mereka itu, aku tidak peduli. Yang penting kamu siap kapan saja dipanggil. Kalau aku tidak mau. Perilakumu tadi padaku, aku sudah diam-diam merekamnya pokoknya. Kamu nurut saja nanti. Harta keluarga Hi semuanya untukmu. Hahaha oke deal. Nak, aku peringatkan ya. Jangan main-main denganku. Kalau kamu tidak nurut. Aku kirim video itu ke Pak Hidan. Aku suruh orang bunuh kamu, percaya tidak? Oke. Cepat pergi sana. Ratu, ada masalah Aduh, faking. Aku benar-benar mencintaimu. Lin Weixian, bisakah kau berhenti menggangguku? Aduh, ini cinta. Cinta, kalau cinta ya nikahilah perempuan lain. Aku sudah punya pacar. Mana? Suruh dia datang menemuiku. Dia adalah pacarku. Bocah ini. Mau mati ya? Coba kau datang. Baiklah, sekarang kau sudah bertemu dengannya. Bisa pergi sekarang. Tapi aku Lin muda tidak pernah gagal mendapatkan wanita yang kuinginkan. Bocah ini cari mati sendiri. Jangan salahkan aku ya, serang dia. Apa katamu tadi? Hentikan. Kita tak bisa menyinggung orang ini. Shen faking, aku sudah memberimu muka. Aku sendiri yang mengejarmu dan kau malah pilih tongkat kurus itu. Daripada memilih aku ya. Lin Weixian, jangan terlalu berlebihan. Berlebihan lalu apa masalahnya? Heyo tatap. Tatap apa? Kenapa begitu marah? Pukul aku dong. Permintaan semurah itu baru kali ini aku dengar. Masih bisa bicara ya tampaknya tadi. Tidak sakit-sakit amat ya. HMPH, kau tunggu balasanku. YBI, kau sudah membuat masalah besar. Bukan hanya preman kecil bisa bikin masalah apa. Paman tirinya adalah manajer di grup Huanyu, mengelola seluruh chip elektronik wilayah barat laut. Lagi-lagi grup Huanyu. Apa katamu? Aduh, bukannya cuma manajer biasa masih juga berani lancang. Tetap saja hajar dia. Kenapa orang ini tidak takut apa-apa ya? Bagaimanapun hari ini aku berterima kasih padamu. Apa cuma dengan mulut saja? Tapi, bersyukur dengan mulut juga boleh kok. Tidak serius. Ayo pergi. Aku tak peduli cara apa yang kau gunakan hari ini. Aku harus mendapatkannya. Tapi kemampuan anak itu terlalu hebat. Aku nggak bisa ngalahin dia, dasar otak babi. Nggak bisa nunggu Shen faking sendirian baru bertindak ya. Shen faking. Dan si brengsek itu. Aku pasti nggak bakal bikin kamu nyaman. Nggak nyangka. Hari ini bakal jatuh ke tanganku, ayo. Biarkan kakek sayang kamu. Lin Weixian, kamu ngapain? YBI nggak bakal lepasin kamu. Aduh, bagus kamu nggak bakal sama anak itu. Tidur bareng kan? Betul, dasar bodoh, kamu pantas. Katak ingin makan angsa, aku muntah. Bagus makan daging sendiri. Mending kita makan bareng, ayo teman-teman. Kalian mau ngapain? Kamu nanya olahraga beramai-ramai. Saya Pak. YBI. Berani-beraninya, datang ke sini cari mati sendiri. Jangan salahin aku, teman serang. Cantik, sebentar lagi aku bakal kasih kamu lihat. Dia mati di depan kamu. Jangan. YBI. Paman, tolong selamatkan aku. Abang nggak, kakek kecil tahu salah. Kamu lepasin aku ya.
Siapa tadi yang bilang mau bunuh aku? Bunuh aku ya, bunuh aku, bunuh aku. Itu yang kamu bilang. Abang, aku benar-benar tahu salah. Tolong kasih aku kesempatan, aku nanti nggak bakal ganggu kamu lagi. Lalu gimana dengan urusan hari ini? Kecuali nggak mau nyawaku apa aja. YBI hati-hati. Lepasin aku, lepasin aku. Kamu tahu kekuatan di belakangku nggak, kamu percaya nggak? Aku bikin kamu nggak bakal hidup sampai besok. Kalau gitu aku harus mikir baik-baik mau nggak lempar kalian berdua ke laut buat makan ikan. Makan ikan, kamu nggak lihat diri sendiri. Berapa kilo sih cuma tenaga? Agak besar dikit aja. Kalau gitu kamu mati aja. YBI, kamu gila. YBI kamu nggak boleh sakiti dia. Sakiti dia bakal ada masalah besar. Lin Weixian kamu licik. Kamu lepaskan dia, aku maafkan nyawamu. Kamu jalang, diamlah YBI. Kamu selingkuhan berani melawanku. Orangku akan segera tiba. Aku lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Paman, siapa yang berani lancang di depan? Keluarga Qian, paman. Bangsat dia. Dia cuma supir. Orang yang meremehkan orang lain. Yezong, Ye Daye. aku tidak kenal dia, paman. Cepat minta maaf pada Ye Daye kamu. Ye Daye kecil ini tidak tahu diri. Menghina Anda jangan. Menyalahkan keluarga Qian kami. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Kita pergi. Ye Daye. Kamu lihat apa yang kamu lakukan. Aku tidak peduli dengan cara apa. Harus minta maaf padanya. Ye Daye. Anda besar hati, jangan marah padaku. Anda mau berapa uang? Kecil ini akan ganti rugi pada Anda. Tidak lihat Ye kecil sedang sibuk. Saya bantu Anda. Minggir. Iya. Bukan kepala Hising Chen ini. Berhubungan satu sama lain. Han Junhui, jaga mulutmu. Kamu tidak akan berpikir. Ini grup Sing Chen, kamu masih bosku kan? Aku beritahu kamu, aku sekarang. Tapi wakil presiden grup Heng Seng. Wakil manajer, aduh. Seorang manajer jelek masih wakil. Sombong apa? Kamu siapa, ada hak bicara di sini? Kamu cari mati. Kamu mau apa, aku beritahu kamu ini di jalan. Kamu berani pukul aku buat kamu masuk penjara. Masih di jalan. Aku sekarang bunuh kamu. Shen Feiqing, bagaimana orang yang kamu cari? Satu lebih keras mulutnya, aduh. Ye, kakek karakter kecil seperti ini. Jangan repot-repot, anak muda. Kenal kakekmu ini? Lihat betapa penakutnya kamu. Siapa yang kenal? Cucu ini lingkaran pergaulannya terlalu buruk. Qian Shaohui adalah pamanku. Omong kosong. Aku malah ayahnya Qian Shaohui. Apa katamu? Anda benar-benar Qian Shaohui? Tidak, manajer Qian. Pukul dia, manajer Qian. Ye, kakek Anda baik-baik saja. Baik-baik saja, kita pulang. Ye, kakek Anda terkejut, saya antar. Ingin saya maafkan bukan tidak mungkin. Ye, kakek, silakan perintahkan. Saya bersedia menjadi pilihan Anda. Sederhana, jadi anak buah saya saja. Baik, tidak masalah. Hati-hati di jalan. Paman Ye, kakek benar-benar sehebat itu? Masa sih grup Huanyu miliknya? Ah, Bagaimana ini? Aku Lin Weixian diculik. YBI yang menyelamatkanku. Kamu baik-baik saja. Aku terluka parah sekali. Sakit sekali lihat mulutmu di sini. Aku yang berlebihan ya? Tidak berlebihan. Kapan itu? Seharusnya aku tidak membiarkannya pergi. Cepat katakan. Pagi ini Zhen Cheng bersikeras menemui beberapa teman hasilnya. Hasilnya sampai sekarang belum kembali. Aku akan telepon polisi. Jangan buru-buru, Hi. Ayah ada Xiao Wu yang melindungi. Orang biasa tidak bisa mengganggunya. Takutnya ada organisasi tertentu. Sekarang kamu bertindak gegabah malah membahayakan keselamatan ayah kita. Lalu biarkan saja begitu? Sing Chen, jangan buru-buru. Tunggu kabarnya. Lihat apakah mereka mengincar uang. Atau yang lain.
Ayah kita baru-baru ini menyinggung seseorang? Sejak aku dan Zhen Cheng pindah ke Kyoto kami hidup sederhana. Jarang keluar. Apakah ini terkait dengan bisnis? Ayahku selalu jujur dan terbuka, tidak pernah dengar dia punya musuh. Bagaimana dengan mereka yang hadir di rapat terakhir? Kamu maksud Li Changfeng? Tidak mungkin. Mereka semua bergantung pada perusahaan. Tidak mungkin melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Saya akan telepon dan tanya. Tianzong KAI. Halo. Hilau Ye aman saja. Waktu itu memang saya kurang pertimbangan. Besok datang ke perusahaan saya. Saya akan minta maaf secara khusus. Baik. Kami tunggu kedatangan Hizong. Darren, semuanya sudah sesuai dengan perintah Anda. Jangan sampai dia melukai Zhen Cheng. Dari nada bicara Tianzong KAI, sepertinya ada nuansa ingin berdamai. Cara berdamai seperti ini agak tidak bermoral. Bagaimanapun besok kita lihat saat bertemu. Dia pasti punya tujuan tertentu. Seharusnya tidak akan melukai Hilau Ye. Wah, Hizong datang. Rumah saya jadi terang benderang. Tianzong tidak perlu basa-basi. Ayah saya di mana? Kenapa buru-buru duduk dulu? Pelan-pelan. Aduh, Hilau Ye dirawat dengan baik. Kalau saya terluka Hilau Ye, tidak akan bisa makan dengan enak. Kamu. Jangan buru-buru lihat apa yang dia mau. Asalkan Hizong. Si tujuh saya mengambil alih Xingchen Group. Semua syarat bisa saya penuhi. Ternyata memang anak haram keluarga Ye. Apa untungnya bagi kamu mengambil alih Xingchen Group? Tidak ada untungnya saya ini. Pelit. Tidak suka orang lain mengambil makanan dari piring saya. Skala Xingchen Group sekarang sepertinya belum bisa mengancam Heng Seng Electronics. Dengan kemampuan kalian berdua, Bahkan Qian Xiaohui bisa diatasi. apalagi yang tidak bisa dilakukan. Katakan saja berapa tawaranku. Baru kau mau lepaskan ayah. Nona Xingchen kenapa tidak mengerti? Ini tidak ada hubungannya dengan tawaran. Ayah datang ke sini hanya untuk minum teh. Jangan sok baik di sini. Sepertinya adik Xingchen punya prasangka yang dalam padaku. Kalau begitu aku akan langsung ke intinya satu harga. 500 juta untuk membeli semua aset keluarga Hi. Apa maksudnya? Grup Xingchen dan rumah tua keluarga Hi, aku mau semuanya. Semua ini tidak sampai 400 juta. Kapan Bos Tian suka melakukan bisnis rugi? Apa keluarga Hi begitu menarik bagimu? Pokoknya niat baikku sudah kuberikan. Setuju atau tidak tergantung kalian berdua. Baik, aku harus pastikan dulu keamanan ayahku. Ayah, begini caramu melayaninya. Semakin sepet kau si tujuh. Ayah semakin sedikit menderita. Baik. Kalian siapa? Ayah tidak ingat aku. Kalau mau hidup ikuti saja baik-baik. Kalau tidak jangan harap. Kecuali kau bunuh aku. Tua bangka, membunuhmu bukan hal sulit. Tapi putrimu. Licik bukan maksudmu hanya ingin mencaplok grupku. Aku berikan saja padamu. Tapi putriku. Kau terlalu banyak berpikir. Grup Xingchen MU itu. Aku sama sekali tidak ingin. Pernahkah kau dengar? Organisasi HU. Seluruh dunia bisnis pasti tahu. Tapi baru-baru ini ada kabar. Pemimpin mereka hilang. Sepertinya kau tidak begitu tidak tahu apa-apa. Apa mungkin kau? Benar sayangnya. Saat itu ada satu yang berhasil kabur. Dia membawa kendali saat itu. Tapi apa hubungannya dengan grup Xingchen? Dan apa hubungannya dengan putriku?
Belakangan ini ada yang bocor. Katakanlah orang dan barang bukti ada di grup Xingchen kalian. Kamu pasti tahu kan? Tidak disangka. Ada kalanya salah lihat. Bajingan. Sekarang meskipun kamu musnahkan seluruh keluargaku, aku tetap tidak bisa barang bukti. Tidak ada di tangan kalian. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak bilang pun, aku sudah bisa menebak. 70-80-an keluarga, Ye hanya putrimu dan si sampah menantu itu yang mengendalikan situasi. Nanti aku akan menyelesaikanmu dulu. Lalu melempar Ye Bei itu ke laut untuk jadi makanan ikan. Nanti putrimu akan mengatakan segalanya. Aku kasih kesempatan terakhir. Bilang atau tidak. Lucu-lucu. Bunuh saja aku. Tidak disangka kamu tidak peduli. Hidup mati putrimu. Orang. Apa orang yang kabur itu? Identitasnya sudah ketemu bagus. Kamu si rendah hina. Potong urat tangan dan kakinya. Lalu rusak suaranya. Jangan bergerak. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kamu Ye Bei. Apa? Sampah tidak berguna berani ya. Hei Ratu, tenanglah. Aku menyuruhmu menyelidiki bukan membuat orang jadi cacat. Aku menyusup di samping si tua itu hanya untuk barang bukti itu. Dan si bajingan yang kabur itu. Ratu tenang, sebenarnya si sampah itu adalah Ye Bei. Oh. Seluruh keluarga He. Yang berkuasa hanya beberapa orang itu. Tidak ada jaminan pasti. Aku benar-benar tidak berani bertindak. Ternyata benar itu dia. Ya, Bagaimana dengan barang buktinya? barang bukti itu. Sampah tidak ada yang aku inginkan. Wah Ratu, tenanglah, sekarang keluarga He. Yang tersisa hanya He Xingchen, jadi barang bukti itu pasti masih di keluarga He. Nanti kita pertama bunuh Ye Bei, lalu pergi ke keluarga He. Paksa He Xingchen menyerahkan barang bukti. Song Kai, kamu cukup licik. Lumayan banyak akal. Bagaimana caranya memaksa He Xingchen menyerahkan barang bukti? HMPH. Dengan si tua ini, tidak perlu takut dia tidak menyerahkan. HMPH si tua. Aku sudah lama menahan amarah. Kamu juga mengalami hari ini, hahaha. Bagaimana dengan Ye Bei? Tonang 4 hantu Luosha. Sudah bergerak ham. Tianzong Kai hanya memberi waktu 1 hari Ye Bei. Kamu yakin bisa? Ye Bei. Kamu tidak perhatikan akhir-akhir ini di perusahaan. Banyak wajah baru. Tidak juga. Mungkin kamu terlalu tegang akhir-akhir ini. Beristirahatlah yang cukup. Benarkah? Coba saja dan lihat. Pelan-pelan. Kapan kita janjian? Bilang siapa yang mengirimmu. Mati di tangan Ye Xiuluo adalah keberuntunganku. Bagaimana kamu tahu? Apakah ini untukku? Ye Xiuluo, kami sudah lama mencarimu. Luka yang kami tinggalkan untukmu. Sudah sembuh. Bahkan 4 hantu Luosha kalian sudah bergerak. Benar-benar menghargai aku Ye Bei. Bilang mau mati bagaimana? Bagaimana kamu belajar di kuil Luosha? Seperti perempuan hanya bisa menangkap orang. Bajingan keras kepala. Adik seperguruan kamu ah. Kalian 4 hantu raksasa. Seharusnya tidak perlu menyimpan racun di badan kan? Bunuh aku. Hah?
Kok cuma kalian berdua yang datang, mana si bos dan si nomor 2? Mereka punya tugas masing-masing. Katakan mereka pergi kemana. Semakin kamu buru-buru semakin aku tidak akan kasih tahu. Hahaha. Sepertinya aku sudah lama pergi. Rasanya patah tulang dan terkilir. Apakah kalian lupa? Aku bilang, mereka pergi mengejar cewekmu. Apa? Ada kabar dari Yebei. Enggak. Kita lagi diincar pembunuh, kata Yebei. Dia mau periksa sendiri, tapi sampai sekarang dia belum kembali. Sekarang? Kok kamu begitu peduli sama Yebei? Aku. Sudahlah, setiap kali kita menghadapi krisis, kan selalu bisa selamat. Pasti kali ini juga begitu. Tapi tadi jantungku berdebar kencang banget. Aku sangat khawatir sama dia. Jangan takut, kamu harus percaya sama Yebei. Meskipun orangnya biasa nggak serius. Tapi di saat-saat genting, dia selalu bisa bikin kamu tenang. Iya, Yebei, jangan sampai ada apa-apa ya. Apa wah? Kamu benar-benar memalukan 4 hantu raksasa wah. Sampai-sampai senjata aja dikeluarkan. Yang penting tugas, selesai, apa salahnya bawa senjata. Katakan si hantu besar dan si hantu kedua pergi kemana. Lepasin aku baru aku kasih tahu. aku sekarang bingung banget. Yebei sampai sekarang masih hilang. Udah lama aku curiga Yebei ini ada yang gak beres. Mungkin dari awal dia udah ngincar harta keluarga He. Nggak, aku percaya sama dia. Sampai sekarang kamu masih percaya sama dia. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah cari Tian Song Kai buat berdamai. Mungkin masih ada harapan. Aku mau nunggu dulu. Kenapa kamu masih percaya sama penipu ini? Ayahmu sekarang masih hidup atau mati aja belum tahu. Kenapa kamu malah membela orang luar? Bibisu. Kamu kasih perusahaan itu ke Tian Song Kai, aku masih punya tabungan. Kita hidup sederhana sebagai satu keluarga. Bukan lebih baik? Aku tahu kamu masih punya prasangka sama aku. Tapi nak, itu kan ayahmu. Apakah kamu masih nggak bisa lepas dari perusahaan itu atau kamu peduli sama bajingan itu? Bajingan itu ngapain aja sama kamu? Sampai kamu jadi tergila-gila begini. Aduh, sekarang kan ayahmu yang penting. Aku tahu dia ayahku. Tapi dibandingkan Bibisu, aku lebih percaya Yebei. Aku? Nggak usah repot-repot. Ayahmu ada di sini. Kamu ngapain sama ayahku? Aduh, kamu lihat. Ini kan masih sehat bugar. Kamu brengsek. Aduh, kamu ini cewek kecil. Tapi seharusnya kamu harusnya berterima kasih sama aku. Terima kasih. Iya, ini kakek Hi. Dia diam-diam keluar rumah. Dan gak sengaja jatuh sampai begini. Aduh. Untung aku cepat tahu. Kalau nggak aku nggak tahu harus. Gimana lagi, hahaha. Kamu. Kayaknya ayahmu masih peduli sama kamu. Aduh kamu. Kalau dari dulu kasih perusahaan itu ayahmu, nggak bakal sampai begini, ya ampun. Kamu masih terlalu percaya sama si brengsek itu. Yebei, kamu ngapain sama dia? Oh, dia. Yang nggak ngapa-ngapain sih, tapi kamu nggak mau kan? Dia jadi kayak ayahmu. Kamu brengsek. Hi Xingchen, kamu anak yang punya ayah tapi nggak punya ibu. Hi Xingchen, kenapa bisa jadi begini? Semua karena kamu. Kamu anak haram, di luar sana aja kamu peduli. Kamu sekarang cepat transfer perusahaan. Mungkin ayahmu masih punya harapan. Bajingan. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak punya aku. Serahkan barang buktinya, aku biarkan keluargamu bersatu di bawah tanah. Yebei, dia kenapa? Hah, Yebei? Si brengsek kecil itu mungkin sekarang sudah bersatu dengan orang tuanya di bawah tanah. Hahaha. Apakah kamu benar-benar tidak peduli sedikit pun dengan masa lalu? Masa lalu? Orang tua yang tidak berguna. Pantas bicara masa lalu denganku. Bahkan bisa sepanik ini. Yebei, bagaimana kamu masih hidup? 4 hantu Luosha Mu itu otaknya benar-benar tidak berguna. Sedikit main tipu muslihat. Sudah semua kubunuh. Jangan berantem lagi. Sudah ku bersihkan semua. Tinggal kamu.
Aku mati juga mau bawa teman. Barang buktinya untukmu. Xingchen, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Xiu Luo jago juga ya? Kamu siapa? Bukannya kamu terus mencari aku? Ratu.